Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi informatika dalam mata kuliah sistem digital. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan review terhadap 3 jurnal guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Nah, di sini saya sudah membuat hasil reviewnya. Di sini saya mereview 3 jurnal, yang mana jurnal yang pertama dari Jepin, terus yang kedua dari Jurnal Media Informatika dan Budi Dharma, terus yang ketiga dari Jurnal Resti. Nah, masing-masing jurnal akan saya bacakan hasil reviewnya. Nanti untuk jurnal yang pertama yaitu analisis perbandingan nilai akurasi mekanisme attention Bahdanau dan Luong pada Neural Machine Translation bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Ketapang dengan arsitektur Recurrent Neural Network. Nah, ini jurnal Jepin, volume dan halamannya di volume 3, halaman 488 sampai 493. Tahunnya 2018, bulan Desember. Penulisnya ada Wahyu Gunawan, Heri Sujaini, Dursina, dan reviewernya saya sendiri, Muhammad Yunus. Nah, tanggal reviewnya tanggal 19 Februari. Nah, masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah terdapat pada sequence to sequence adalah bahwa satu-satunya informasi yang diterima decoder dari encoder adalah encoder hidden state atau representasi vektor yang seperti ringkasan numerik dari urutan input yang mempunyai node panjang tetap dan tidak memungkinkan memiliki panjang yang sama seperti urutan input pada encoder. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membandingkan akurasi kedua mekanisme attention dalam menghasilkan terjemahan yang baik dan benar dari bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Ketapang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan metode penerjemahan bahasa daerah yang lebih akurat dan efektif menggunakan mesin penerjemah berbasis jaringan saraf tiruan. Nah, sumber datanya itu berasal dari data primer, di mana peneliti melakukan observasi dan wawancara. Nah, metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan data dengan melakukan observasi, penyiapan korpus paralel, maksudnya membangun mesin penerjemah saraf tiruan, implementasi mesin penerjemah saraf tiruan dengan mekanisme attention. Nah, objek penelitiannya sendiri pada mesin penerjemah jaringan saraf, dan kemudian hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan pengujian dengan metode penambahan jumlah epoch secara konsisten sebesar 10, mekanisme attention terbaik yaitu attention Bahdanau menggunakan jumlah epoch 40 dengan memiliki nilai akurasi sebesar 35,95% tanpa out of vocabulary, dan attention Luong menggunakan jumlah epoch 30 dengan memiliki nilai akurasi 26,19% tanpa out of vocabulary, sehingga didapatkan attention Bahdanau memiliki nilai akurasi tertinggi mengungguli attention Luong dengan selisih nilai akurasi sebesar 9,77%. Nah, untuk di jurnal kedua masih membahas tentang encoder dan decoder. Judulnya adalah Perancangan dan Implementasi Encoder dan Decoder CRC8 untuk pendeteksian error pada transmisi data antar perangkat IoT. Nah, ini dari Jurnal Media Informatika Budi Dharma, volume 6, nomor 3, halaman 1677 sampai 1677 sampai 1685 tahun 2022. Penulisnya adalah Doni Priyadi dan Theophilus Wellen. Nah, reviewernya kembali lagi saya. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah pengembangan dan implementasi algoritma perhitungan CRC8 dengan generator polinominal 0x07 pada perangkat IoT untuk meningkatkan kehandalan komunikasi nirkabel antar perangkat pada sistem IoT. Tujuannya
adalah untuk merancang dan mengimplementasikan algoritma perhitungan CRC8 dan membandingkan efisiensi dari dua metode komputasi CRC8, yaitu bitwise dengan LFSR dan table lookup pada board Arduino Uno R3. Nah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji implementasi dari encoder dan decoder pada proses transmisi data dan pendeteksian error, serta membandingkan waktu komputasi dan keberhasilan error detection pada kedua metode komputasi CRC8. Nah, sumber datanya itu dari data primer, yaitu melakukan studi kasus dengan melakukan pengujian pada perangkat. Nah, metode penelitiannya di sini ada dua, metode deskriptif. Metode yang dilakukan adalah dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisa hingga diperoleh beberapa gambaran jelas terhadap penelitian tersebut. Kemudian metode komparatif. Pada metode ini penganalisaan dilakukan dengan cara membandingkan teori dan praktek sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Objek penelitiannya itu pada perancangan dan implementasi kode pendeteksi error CRC8 pada perangkat IoT Arduino dengan fokus pada encoder di sisi pengirim atau transmitter. Dari hasil penelitiannya didapatkan 3, yaitu algoritma komputasi CRC menggunakan table lookup memiliki waktu perhitungan yang lebih cepat dibandingkan perhitungan CRC secara bitwise. Nah, namun dari sisi ruang penyimpan atau memori untuk implementasi program, algoritma yang menggunakan table lookup membutuhkan memori yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua, pada pengujian dengan input data sepanjang 128 karakter, encoder dengan bitwise membutuhkan waktu perhitungan sebesar 2,37 milidetik, sedangkan encoder dengan table lookup membutuhkan waktu perhitungan sebesar 0,5 milidetik. Dari sisi penggunaan memori, encoder dengan bitwise membutuhkan memori sebesar 8796 byte, sedangkan encoder dengan table lookup membutuhkan memori sebesar 9042 byte. Nah, yang ketiga, hasil penelitian yang ketiga itu verifikasi untuk memeriksa kebenaran hasil perhitungan oleh encoder dilakukan dengan membandingkan hasil tersebut dengan hasil perhitungan secara manual dan hasil perhitungan menggunakan kalkulator daring. Pada pengujian transmisi data diperoleh bahwa implementasi sistem pendeteksi error menggunakan CRC8 dapat berjalan dengan baik. Decoder pada sisi penerima dan pendeteksi adanya error atau perubahan bit pada data yang ditransmisikan. Nah, selanjutnya pada jurnal ketiga. Nah, judulnya adalah implementasi Reset Cosine Filter pada sistem penyiaran televisi digital satelit 2 atau yang disingkat DVB S2. Dari jurnal Resti tahun 2021. Volume 5 volume 5 sampai dengan volume 10 dari tahun 2021 sampai 2006, halaman 1018 sampai 1024. Nah, tahunnya itu tahun 2021. Nah, penulisnya adalah Rio Setiawan dan Emi Haryatmi. Permasalahan semakin banyaknya stasiun televisi yang berdiri sehingga membutuhkan kanal frekuensi untuk menyiarkan siarannya. Kanal frekuensi sendiri tidak mungkin ditambah. Jika hal ini dibiarkan, semakin lama stasiun televisi akan mencapai batas maksimumnya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambahkan reset cosine filter pada desain DVB S2 Simulink untuk mengoptimalkan nilai SNR dan BER. Nah, sumber datanya dari data primer dengan melakukan simulasi. Nah, metode penelitiannya, metode yang dilakukan yaitu simulasi menggunakan laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i3 dengan kecepatan 2,1 GHz, memori 4 GB dengan display grafiknya HD 5500. Nah, sistem operasi yang digunakan adalah Windows 10 Pro 64 byte. Nah, objek penelitiannya adalah desain transmitter dan receiver DVB S2 yang diimplementasikan di Simulink berdasarkan standar dari ATSI
DTR 102376 atau volume 1.1.1. Hasil penelitiannya adalah desain bekerja dengan baik karena input video dapat sepenuhnya di-decode di receiver dengan rekonstruksi yang identik. Nah, sekian review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.